Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Husmiatun Hasanah, biasa dipanggil Mia, mahasiswa baru program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang aku lagi ada di salah satu bangunan bersejarah di kota Yogyakarta, tepatnya di Taman Sari. Bangunan ini terletak di Desa Patihan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk ikutin keseruan aku. Sekarang saya sedang berada di wilayah Taman Sari dengan didampingi oleh Bapak David selaku tour guide yang akan membantu kita untuk lebih mengenal sejarah dan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Taman Sari. Nah, kita langsung menuju ke bangunan pertama di kawasan Taman Sari. Bangunan ini bernama Istana Kenanga atau yang lebih dikenal sebagai Istana Air. Untuk sejarah bangunan Pulau Air ini, kita langsung tanyakan kepada Bapak David. Kebetulan ini adalah satu bangunan yang paling depan sebagai pintu utama atau bagian depan dari rumah Taman Sari yang dibentuk dengan sebuah istana yang dulunya menjadi tempat tinggal para selir-selir sultan. Di bawah kita, Mbak, yang sebelah utara ini adalah pintu masuknya. Pintu masuknya di bawah sana ada area danau, ya, dan untuk segaran atau danau ini diberi nama Segaran Lor atau Danau Sisi Utara. Kemudian di bawah sana yang sekarang berbentuk pasar, itu adalah pintu gerbang masuk menuju ke Taman Sari secara keseluruhan. Sultan masuk dari gerbang sana menggunakan perahu buyung untuk menuju ke istana. Nah, nanti di sini ada beberapa kebiasaan atau tradisi atau keseharian yang dilakukan oleh Sultan dengan para selir. Oke. Kemudian untuk pendirian Taman Sari itu didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi di tahun 1758. Nah, digambarkan dengan sebuah relief yang ada di atas kita ini, ya. Di atas ini terdapat suatu gambar atau relief dan di dalam relief tadi terkandung sebuah kalimat yang berbunyi Lajering sekar sinasep peksi. Lajering sekar sinasep peksi itu nanti dipecah menjadi dua bagian kalimat, ya, yang masing-masing kalimat menggambarkan sebuah angka. Yaitu ya nanti kalau digabung menjadi satu tahun pendirian Taman Sari. Nah, Bapak David sudah menjelaskan tentang gerbang depan di Istana Kenanga dan juga tentang sejarah pendirian di Taman Sari. Sekarang langsung aja yuk kita jelajahi isi Istana Kenanga ini. Di dalam Istana Kenanga ini terdapat beberapa bangunan seperti ruang perjamuan yang ada di sisi timur. Ruang perjamuan tersebut berfungsi sebagai perjamuan bagi sultan dan keluarga kerajaan lainnya. Lalu di tengah bangunan ini juga terdapat satu ruangan, yaitu ruang sendratari yang dilengkapi dengan alat musik gamelan. Saat raja dan keluarga kerajaan sedang menikmati hidangan, para abdi dalam akan melakukan pertunjukan sendratari diiringi oleh alat musik gamelan. Nah, seperti yang kita lihat ya, di antara ruang perjamuan ini terdapat dua dapur. Kedua dapur tersebut digunakan oleh para abdi dalam untuk memasak hidangan bagi raja dan keluarga kerajaan. Lalu di sisi paling ujung timur terdapat kamar bagi para selir raja dengan dilengkapi lemari pakaian. Kita ke ruangan yang ada di sebelah barat yuk. Nah, di samping ruang sendratari terdapat ruangan bagi tempat penyimpanan gamelan. Lalu di lantai atas juga terdapat ruang untuk membatik bagi para selir. Biasanya para selir raja akan membatik di sebuah kain, lalu kain tersebut akan digunakan sebagai jari bagi mereka. Batik tersebutlah yang akan menjadi identitas bagi para selir. Kalau kita sadari, arsitektur bangunan Istana Kenanga ini menggunakan gaya arsitek Eropa. Hal itu dapat kita lihat dari bentuk bangunan yang memiliki persamaan dengan bentuk bangunan Eropa. Selanjutnya, kita akan menuju ke sebuah bangunan yang berupa masjid. Masjid tersebut diberi nama Masjid Bawah Tanah karena letaknya yang tertimbun oleh tanah.
Sebelum masjid itu tertimbun oleh tanah yang menjadi pemukiman bagi para warga sekitar, masjid tersebut berada di tengah sagaran atau yang biasa disebut dengan danau. Untuk penjelasan lengkapnya mengenai masjid bawah tanah, kita akan tanyakan kepada Bapak David. Yang kita lihat sekarang, ini adalah bagian lantai atas atau lebih tepatnya tempat di mana keluarga keraton atau kaum laki-laki melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang sebelah barat sana Mbak, itu ada satu ruangan yang dulu dipergunakan oleh sultan untuk memimpin sholat atau lebih tepatnya ke mimbar. Ya. Kemudian untuk di bawah lantai ini ada satu ruangan lagi yang dulunya dipergunakan untuk menjadi tempat ibadah keluarga keraton yang wanita atau kaum perempuan. Untuk masjid ini ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya yaitu sebuah bentuk tangga 5. Ya, ada tangga 5. Yaitu bentuk tangga 5. Ini ada tangga ke atas satu, kemudian ada ke atas. Nah, kemudian tangga 5 ini ada beberapa fungsi, ya, yaitu apa? Salah satunya adalah untuk tempat di mana Sultan mengumandangkan azan. Beliau berdiri sambil menengadah ke atas karena di bagian dalam ini tidak beratap atau berlubang, dan lubang tadi itu sebagai corong atau toa. Pada saat Sultan mengumandangkan azan di bawah di dalam tangga 5 tadi, suaranya akan keluar melalui atap dengan bantuan gema atau gaung yang ditimbulkan oleh ruang hampa udara yang ada di dalam ruang, seperti ini kayak. Nah, sisi lain tangga 5 tadi juga untuk mengingatkan kepada keluarga keraton tentang sholat bermalam. Ya. Fungsi ketiga untuk menjadi tangga penghubung lantai bawah dan atas. Yang keempat, salah satunya adalah untuk melindungi sumber mata air atau sebuah sumur yang dulu dipergunakan untuk mengambil air wudhu seperti itu. Makanya bangunan ini diberi nama Sunnah Nabi, yaitu perpaduan dari sebuah sumber mata air atau sumur dengan yang berada di dalam bangunan yang berbentuk melingkar atau berlimpah. Nah, seperti inilah akses tangga yang digunakan untuk menuju ke terowongan di dalam masjid bawah tanah. Kita lanjut petualangan kita yuk. Tempat yang akan kita tuju selanjutnya adalah terowongan bawah air yang masih di dalam kawasan Istana Kenanga. Nah, di dalam terowongan air ini terdapat satu bangunan untuk tempat peribadahan, yaitu tempat meditasi bagi raja. Dapat kita ketahui bahwa meditasi merupakan salah satu kepercayaan spiritualis yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kawasan yang berbeda, yaitu kawasan kolam pemandian yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Bangunan tersebut berupa kolam pemandian yang terdiri dari 3 kolam. Di tengah-tengah kawasan tersebut terdapat 2 kolam besar yang digunakan untuk keluarga kerajaan. Pada kolam bagian utara digunakan untuk para keluarga kerajaan, lalu di bagian selatan digunakan untuk para seli raja. Dan juga terdapat 1 kolam terpisah di bagian selatan yang digunakan oleh raja dan salah satu selir yang dikehendaki oleh raja untuk memasuki area kolam tersebut. Pada bagian kawasan utara kolam terdapat 1 ruangan yang sekarang digunakan untuk tempat penyimpanan foto, lukisan, dan peninggalan lainnya. Ada juga salah satu foto yang menunjukkan bangunan Taman Sari sebelum masa rekonstruksi. Di ruangan ini juga terdapat beberapa rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu hidangan bagi keluarga kerajaan seperti cengkeh, serai, dan lain-lain. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kawasan yang berbeda, yaitu kawasan villa yang digunakan oleh Raja, Permaisuri, dan Putra Mahkota. Oh iya guys, aku mau ngasih tahu kalau kawasan villa ini sudah berbeda dengan kawasan Istana Kenanga atau gerbang masuk Taman Sari. Letak Istana Kenanga ini berada di sisi utara dengan dikelilingi oleh danau, sedangkan untuk letak villa yang digunakan oleh Raja, Permaisuri, dan Putra Mahkota ini terletak di sisi sebelah selatan.
Bangunan pada villa ini menggunakan perpaduan arsitektur Jawa dan Cina. Arsitektur Cina tersebut dapat dilihat dari struktur bangunannya. Seperti yang kita ketahui bahwa bangunan pada rumah bangsawan di masa kerajaan Cina mempunyai bangunan utama yang mengelilingi halaman luas. Pada bagian dalam villa ini terdapat beberapa ruangan seperti ruang tidur. Dalam salah satu ruangan terdapat 2 ranjang. Ranjang pertama yang terletak di sebelah timur digunakan untuk raja dan permaisuri, sedangkan ranjang di sebelah barat digunakan untuk Kanjeng Ratu Kidul. Konon katanya raja akan melakukan komunikasi dengan Kanjeng Ratu Kidul di dalam kamar tersebut. Menurut cerita, Kanjeng Ratu Kidul adalah garwo atau istri spiritual dari para raja-raja di Mataram, termasuk Raja Mataram Islam, yaitu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Lalu di sebelah ruang kamar raja dan permaisuri terdapat kamar tidur bagi putra mahkota. Ketiga tempat tidur tersebut dilengkapi dengan penghangat ruangan. Konsep penghangat ruangan yang ada di tempat tidur tersebut berbeda dengan di masa kini. Pada masa itu, penghangat ruangan masih sangat alami, yaitu tungku api yang terletak persis di bawah tempat tidur. Lanjut ke ruangan kedua yuk. Sekarang kita berada di ruang pakaian. Pakaian untuk para raja dan putra mahkota biasanya cenderung lebih banyak dibanding dengan permaisuri. Hal itu dikarenakan kegiatan raja dan putra mahkota yang lebih banyak dibanding dengan permaisuri. Lalu kita ke ruangan terakhir di villa ini. Di ruangan yang paling ujung, yaitu ruang yang terletak di sebelah barat, terdapat 2 dapur. Dapur pertama memiliki tungku yang menyerupai cerobong asap seperti arsitektur yang terdapat di kebudayaan barat. Lalu pada dapur kedua lebih menonjolkan arsitektur Jawa. Hal itu dapat dilihat pada tungku yang memiliki arsitektur sederhana seperti alat masak pada masa itu. Nah, akhirnya perjalanan kita untuk mengetahui sejarah dan bangunan di Taman Sari telah selesai. See you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.